Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Bu Ida. Kali ini Bu Ida akan membahas mengenai tema 6, subtema 3. Oke, nih semuanya sehat ya? Iya, Bu Ida harap semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Salam sehat. Oke, kita masuk ke pembelajaran 1 IPA KD 3.2. Nah, di sini Bu Ida akan membahas mengenai pentingnya pelestarian makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan mempunyai banyak manfaat bagi manusia, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar tidak punah dengan cara yang pertama ada membuat cagar alam, yang kedua suaka marga satwa, dan taman nasional. Oke, nanti anak-anak mencari tahu ya pengertiannya. Berikutnya ada mapel bahasa Indonesia KD 3.6, yaitu kita bahas mengenai mendeklamasikan puisi. Deklamasi itu sama halnya dengan membaca puisi ya. Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan saat berdeklamasi atau membacakan puisi itu adalah yang pertama itu dengan memahami puisi yang akan dibaca. Yang kedua, menentukan membaca puisi itu dibawakannya dengan senang, gembira, sedih, tenang, atau kagum. Dan yang terakhir yaitu berlatih mengucapkan kata-kata yang sulit di dalam puisi yang akan dibacakan itu. Nah, dalam membaca puisi ada teknik-tekniknya tuh. Yang pertama, dalam pelafalan itu harus jelas. Yang kedua, perhatikan intonasi. Intonasi itu perubahan nada. Nah, itu diperhatikan juga dengan baik. Dan yang terakhir adalah memperhatikan tekanan pengucapan setiap kata. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, ada mapel IPA KD 3.2 ya. Di sini membahas mengenai upaya pelestarian makhluk hidup. Di Indonesia ini sekarang banyak sekali nih tumbuhan dan hewan yang sudah hampir punah, sehingga kita harus tetap melestarikannya. Hewan yang hampir punah itu contohnya seperti badak muncula 1, burung cendrawasih. Kalau yang tanaman itu seperti Rafflesia arnoldi dan lain sebagainya. Nah, upaya tersebut bertujuan untuk apa? Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, itu mencegah terjadinya kepunahan dari hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir itu pengembangan pelatihan dan ilmu pengetahuan. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran ketiga ya. Yang pertama ada SBDP KD 3.4. Kita bahas mengenai kolase. Apakah kolase? Iya betul. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi ya anak-anak, yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan seperti kertas, kain, biji-bijian, kancing baju juga bisa juga ada pakai kapas itu ya, yang ditempelkan pada permukaan gambar. Berikut ini contoh dari kolase ya, ada dari biji, kapas, itu macam-macam. Berikutnya ada mapel PPKN KD 3.3. Ini kita membahas mengenai agama di Indonesia ya, karena banyak sekali keanekaragaman di Indonesia seperti ras, budaya, suku, makanan khas. Nah, ini kita bahas mengenai agama. Di Indonesia mempunyai 6 agama. Yang pertama ada agama Islam. Nah, agama Islam ini tempat ibadahnya di masjid. Yang kedua ada agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja, Katolik di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, dan yang terakhir ada Konghucu. Konghucu itu ibadahnya di kelenteng.
Dan tara, kita masuk ke materi terakhir IPS KD 3.1. Kita bahas mengenai sumber daya alam atau SDA berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada SDA hayati, sumber daya alam hayati atau biotik. Itu berarti hidup ya, biotik itu diingat-ingat ya anak-anak, biotik itu hidup, berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya ada hewan dan tumbuhan. Ini terbagi dua jenis. Yang pertama ada hewani, itu berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nabati, itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sebagai pengurai contohnya ya. Kemudian yang kedua ada sumber daya non hayati atau abiotik. Nah, ini abiotik itu berarti berasal dari komponen abiotik atau benda mati. Contohnya seperti udara, batu bara, logam, air, tanah, dan masih banyak yang lainnya ya. Bisa dicari referensinya. Maaf nih ada suara backsoundnya ya, anak kecil, mohon maaf itu anak ibu ya. Oke anak-anak, masih tetap semangat. Iya Bu Ida harap masih tetap semangat selalu. Kita masuk ke segmen kuis atau tugas. Jangan lupa ini dilihat, dibaca, dikerjakan. Biasanya pada lupa tuh, mentang-mentang materinya sudah selesai, terus tugasnya dilewati, nggak dilihat. Nah, ini nih tugasnya anak-anak, silahkan dibaca ya. Perhatikan nomor 1 dan nomor 3 silahkan ditulis di buku tema tulisnya seperti biasa. Sedangkan nomor 2 silahkan di lembar kertas, bisa pakai buku gambar atau apapun itu. Digambar terlebih dahulu objeknya yang mau dibuat kolase itu apa gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak, bye bye.